Sini, Gen. Nggak dengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam teman-teman, kawan-kawan semua yang sudah join di Zoom meeting malam hari ini. Alhamdulillah pengajian ekologi edisi Ramadan seri kedua pada malam hari ini yang diinisiasi oleh 4 komite kader hijau Muhammadiyah atau KHM, yaitu KHM DIY, Komite KHM Jakarta Raya, dan Komite KHM Semarang, dan juga Komite KHM Banyumas, dengan tema climate change, dan pembicara yang luar biasa pada malam ini yaitu Fatin Robani Sukmana. Maaf ya, saya nggak bisa share video karena memang sinyal belum memungkinkan. Namun semoga suara saya cek. Halo, semoga suara saya bisa memandu Zoom meeting pada malam hari ini. Oke, gimana kabarnya Fatin? Alhamdulillah baik, Mas Alfa. Oke. Gimana kabarnya juga? Suara saya masuk ya? Iya, alhamdulillah. Kita mulai aja ya. Oke, untuk siap, malam Mas hari Alfa. ini kita akan membahas terkait climate change, yang mana sebenarnya perubahan iklim ini merupakan roda berputar dari banyak hal ya, banyak faktor juga, dan saya kira ini merupakan isu tema yang begitu luas. Banyak hal pengaruh dari dampak-dampak terkait perbuatan manusia di muka bumi ini yang menyebabkan adanya pemanasan global, dan pemanasan global ini yang menyebabkan perubahan iklim, dan perubahan iklimlah yang bergeser lagi menyebabkan isu yang terbaru yaitu climate crisis, yang mana krisis iklim ini merupakan berdampak ke sosial masyarakat atau sosial manusia lagi. Jadi seperti permasalahan roda yang berputar dari manusia ke alam, dan dari alam efeknya ke manusia kembali. Nah, untuk lebih rincinya nanti akan diterangkan oleh Saudara Fatin. Mungkin langsung aja ya, saya persilakan Fatin memaparkan apa climate change, global warming itu apa sih, terus kira-kira climate crisis itu apa sih, nanti bisa terangkan, dan semoga nanti kita bisa diskusi lebih jauh lewat tanya jawab. Silakan. Oke, thank you Mas Alfa. Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu di masa pandemi ini. Mungkin kalau berbicara tentang climate change ya, atau perubahan iklim, krisis iklim, global warming, mungkin pemaparan datanya adalah kabar-kabar buruk yang saat ini sedang terjadi di bumi kita ini. Baru saja kemarin kita merayakan Hari Bumi, dan mungkin kita akan sedikit jadi kaget gitu ya dengan kondisi kita hari ini. Nah, sebetulnya krisis iklim, perubahan iklim, krisis iklim itu sebetulnya sama, hanya saja ketika dari dulu tuh menyebutnya perubahan iklim. Namun sekitar tahun 1990-an para jurnalis banyak yang merubah atau mengubah narasi-narasinya menjadi krisis iklim gitu.
Mengapa demikian? Karena perubahan iklim dianggap perubahan yang alami, yang ya terjadi karena alam, bukan karena manusia. Dan tidak ada tindakan-tindakan yang lebih lanjut, sehingga mulai sekitar tahun 1990-an banyak jurnalis yang menyuarakan tentang krisis iklim ini karena dirasa lebih efektif untuk mengkampanyekan. Nah, sebetulnya krisis iklim ini masih lama atau enggak gitu, atau memang sudah terjadi? Silakan di next apa itu ya. Jadi pertanyaan ini masih sering di pertanyaan gitu, perubahan iklim, krisis iklim ini masih lama sudah terjadi gitu. Banyak orang yang tidak sadar sebetulnya, termasuk ya masih banyak dari kita melihat perubahan iklim ini tidak secara serius, bahkan ya hanya mereka tidak menyadari, padahal tanda-tandanya hari ini sudah terlihat. Apalagi ketika kita merasakan kemarin curah hujan yang cukup lama, cukup tinggi di tahun 2021, yang lebih tinggi dari tahun 2020. Itu adalah salah satu perubahan iklim. Dan silakan di next Mas Alfa. Kita juga sudah merasakan hari ini banjir di mana-mana ya. Yang biasanya banjir parah itu hanya ada di Jakarta, hanya ada di daerah Jawa. Hari ini di luar Pulau Jawa hampir semuanya merasakan banjir. Bahkan di daerah-daerah pegunungan seperti Bandung, Bogor, dan sebagainya, itu mengalami banjir. Dan ini merupakan salah satu dampak besar dari krisis iklim ini. Dan ini kita bisa lihat bahwa kemarin banjir bandang itu terjadi di mana-mana, dan apalagi dampaknya, penyebabnya kalau bukan krisis iklim. Kita tidak bisa menyalahkan curah hujan yang tinggi. Betul, makin tahun dari tahun 2000 ya sekitar 2000-an makin ke sini curah hujan itu semakin tinggi. Memang makin tinggi, tapi kan ketika memang alamnya tidak dirusak, alamnya tidak dihancurkan, pastinya tidak akan terjadi banjir parah seperti yang kemarin-kemarin terjadi di Indonesia. Selain banjir juga ada kekeringan ya. Ada kekeringan di next masalah kekeringan. Jadi di mana kita melihat hari ini banyak gagal panen ya. Sebelum di jauh hari sebelum 2021 kemarin musim hujan, curah hujan yang tinggi, banyak juga kekeringan yang luar biasa ya di daerah-daerah Jawa Tengah gitu ya. Penghasil padi itu mengalami kekeringan yang cukup parah. Yang saya kira ini juga tidak serta-merta terjadi. Banyak hal yang disebabkan oleh ulah-ulah manusia secara tidak langsung, kita juga sebagai pelakunya seperti itu. Apalagi ya hari ini kita terlihat banyak sekali perubahan-perubahan alam yang terjadi. Misalkan siangnya sangat panas gitu ya, tiba-tiba sorenya hujan deras. Begitu juga beberapa kali kemarin sebelum awal Ramadan, paginya sangat panas. Ketika jam 12, jam 2 siang mulai turun hujan dan sebagainya. Saya kira itu juga termasuk dari dampak dari krisis iklim ini. Nah, yang berikutnya adalah kebakaran hutan. Nah, ini juga menjadi dampak dan penyebab terjadinya krisis iklim. Ya, kekeringan di mana-mana yang akhirnya hutan kita ini secara tidak langsung terbakar gitu ya. Di tahun 2019 kita masih ingat kebakaran hebat di beberapa hutan di Indonesia yang menyebabkan sekian puluh hektar hutan kita habis. Gitu. Ini ulah siapa? Entah. Tapi bisa jadi ini juga karena krisis iklim juga diakibatkan dengan kekeringan yang panjang sehingga ada percikan api sedikit, semua bisa terbakar karena kekeringan itu. Nah, di next. Nah, ini adalah frekuensi ya dari data bencana iklim yang meningkat 30 tahun terakhir ya. Ini juga kalau ini dari total bencana secara keseluruhan, kalau klima hidrologi ya yang juga disebabkan oleh air laut atau dengan air ya yang biru-biru ini juga ternyata cukup tinggi. Setiap tahunnya yang klima hidrologi ini banyak meningkat bahkan hingga saat ini. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ya ini terus meningkat karena
global warming yang kita sebabkan, atau kalau kita biasanya mengenal efek rumah kaca ya, yang banyak digaungkan oleh teman-teman kita. Lanjut di next. Nah, sebenarnya iklim ini salah manusia atau memang proses alam gitu. Ya, ini juga menjadi salah satu pertanyaan bagi kita semua. Banyak orang yang masih salah memahami gitu ya, bahwa krisis iklim atau perubahan iklim ini lebih karena perubahan alam secara alamiah, bukan disebabkan oleh manusia. Padahal, bisa di next. Nah, padahal ya banyak sekali menurut ilmuwan ya, di Intergovernmental Panel of Climate Change atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim yang isinya para ilmuwan di seluruh dunia, 97%-nya sepakat bahwa perubahan iklim atau krisis iklim ini diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan manusia, atau kegiatan manusia itu menyumbang pemanasan global. Ya, setiap tahunnya kita naik sekitar 1,5 derajat, yang memang kalau ini tidak terasa ya kalau kita ini, tapi secara global itu sudah sangat berbahaya, apalagi ini naik setiap tahun akibat ulah-ulah kita ya. Nah, sebetulnya mengapa ilmuwan-ilmuwan bersepakat bahwa 97% kegiatan manusia ini menyumbang pemanasan global? Ini sebetulnya ada beberapa kegiatan yang memang secara tidak langsung menyumbang pemanasan global dan terjadilah krisis iklim. Di next. Nah, ini kontribusi manusia dalam krisis iklim ya. Ada beberapa ya. Pertama, penggunaan listrik dan AC, yang saya kira sekitar berapa persen ya? Sudah banyak warga-warga yang di rumah, apalagi di perkantoran, di kampus, tentunya menggunakan AC dan listrik yang cukup besar. Yang saya kira hari ini kita sendiri pun menggunakan listrik yang cukup besar selama pandemi, karena harus WFH ya, belum lagi diskusi-diskusi yang menyebabkan penggunaan listrik bahkan AC meningkat seperti itu. Yang berikutnya ada makanan yang kita makan. Nah, makanan kita makan ini juga berpengaruh dari bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara pendistribusiannya, ini juga berpengaruh terhadap atau berkontribusi terhadap krisis iklim. Yang berikutnya adalah produk-produk yang kita beli. Misalkan kita membeli produk yang memang mahal jauh ya, maksudnya pembuatannya cukup mahal, ribet, yang menggunakan mesin-mesin yang berbahan bakar, memiliki bahan bakar yang justru limbahnya itu bisa merubah krisis iklim tadi itu sendiri, atau berkontribusi dalam global warming. Ini bisa terlihat karena saya rumahnya di Bekasi, di banyak pabrik, bahkan tadi pagi pun masih merasakan ketika melewati sungai itu bau-bau limbah pabrik itu sangat terasa. Itu yang cairnya, apalagi belum lagi yang berasapnya gitu ya, yang limbah-limbahnya itu berbentuk asap, itu sangat-sangat terasa sekali. Ini bisa kita lihat banyak dimanapun, sehingga produk yang kita beli pun menentukan krisis iklim ini. Yang berikutnya ada transportasi yang kita pilih ya. Ini juga termasuk, apalagi ini sering digaungkan. Ini banyak yang digaungkan, tapi memang ya hari ini alhamdulillah sudah banyak inovasi-inovasi bahan bakar transportasi yang memang irit ya, atau lebih hemat energi ya, irit energi. Karena tidak terlalu berdampak juga kepada perubahan iklim. Tapi memang kalau untuk mobil pribadi masih banyak yang harganya cukup mahal. Dan penggunaan transportasi umum pun hari ini misalkan berbasis rel yang tidak terlalu banyak menggunakan atau tidak terlalu berdampak terhadap global warming juga masih belum banyak seperti itu. Yang selanjutnya adalah bangunan. Ya, bangunan juga termasuk ya, pengambilan air tanah dan sebagainya itu menentukan juga. Terakhir adalah makanan yang terbuang. Nah, makanan yang terbuang ini lebih banyak ya. Ada data yang saya baca sekitar 300 kilogram tiap orang
membuang makanan. Ini bukan dalam arti sisa makanan di piring, tetapi ada misalkan kita masak terus ada sisanya, terus sisa sayuran dan itu menjadi sampah basah dan bisa mengakibatkan perubahan di tataran tanah juga. Di next, Mas Alfa. Nah, sebenarnya suhu yang 2 atau 1,5 derajat tadi masalah nggak sih? Banyak orang yang banyak orang yang menganggap, gue di kamar juga suhunya 25 derajat kok, atau 26 derajat, ketika keluar naiknya berarti cuma 27-28. Memang secara logika yang kebiasaan yang kita lihat seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, bertambahnya 1 derajat ini itu ya antara hidup dan mati kita gitu. Karena perubahannya yang cukup drastis, apalagi hari ini kita melihat tidak melihat dengan jelas perubahan-perubahan yang sudah ada. Padahal kalau kita teliti lagi, hari ini tuh sudah sangat terasa perubahan-perubahan iklim yang terjadi, seperti musim hujan dan musim panas yang tidak menentu. Di next, Mas Alfa. Oke, next lagi. Nah, dampak-dampaknya ya ini sekitar 15-80 tahun ke depan bagi Indonesia ya. Air laut yang meninggi, terus banjir, terus tanah yang semakin menyempit ya, terus juga ada beberapa pulau yang mungkin menghilang, terus juga ketidakjelasan musim tadi ya. Misalkan La Nina-nya terlalu lama, El Nino-nya lama gitu kan, itu juga termasuk dari perubahan-perubahan. Sebetulnya kan kalau perubahan-perubahan ini kan musim hujan, musim panas itu kan ada hitung-hitungannya. Nah, BMKG sudah mengikuti dan ternyata mengakui bahwa cukup banyak perubahan-perubahan yang sudah terjadi, termasuk air laut ya yang meninggi. Contohnya ya di jangan jauh-jauh di Jakarta aja. Di Jakarta kan sudah menurun ya, makin lama sudah menurun dari permukaan laut, dan memang ini diakibatkan dari perubahan iklim dan juga memang dari ulah-ulah manusia. Contohnya ya pengambilan air tanah tadi. Ya, pengambilan air tanah karena ya kita juga memakai air yang boros gitu. Itu juga termasuk dari penyumbang dari krisis iklim ini. Bisa di next lagi? Nah, sebenarnya emisi di Indonesia itu banyak orang yang bilang begini, kontribusi emisi di Indonesia itu kan nggak seberapa karena Indonesia negara berkembang. Karena Indonesia ini belum terlalu maju lah ya, karena yang ngurusi emisi-emisi ini adalah negara-negara berkembang dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Karena proses-proses pekerjaannya seperti itu. Di next. Nah, kita bisa lihat memang betul ya, Amerika, Cina, negara-negara berkembang itu lebih di atas. Tapi Indonesia merupakan tertinggi ke-6 di dunia dari 200 negara ya, atau kontribusinya sekitar 1/20 dari total emisi global. Ini saya kira cukup tinggi sebagai negara berkembang, karena ya tadi kita banyak kejadian-kejadian kebakaran hutan, terus juga kejadian-kejadian yang memang menyebabkan krisis iklim ini, apalagi naik mobil cuma sendirian gitu kan, macet dan sebagainya, itu berdampak sangat besar terhadap global warming atau efek pemanasan. Saya kira ini cukup parah gitu. Di next. Nah, ini lebih setengah dari emisi Indonesia datangnya dari sektor pertanian, perubahan lahan, dan kehutanan ya. Kalau bahasa internasionalnya ada AFOLU. Nah, ini banyak terjadi ya. Kita lihat di beberapa tahun terakhir kebakaran hutan yang luar biasa gitu ya. Perubahan lahannya juga. Kalau kita lihat di internet, di meme ya, banyak meme yang menyebutkan bahwa tahun segini Kalimantan tuh masih hijau, tahun segini makin hijaunya makin hijau. Ini juga berakibat pada krisis iklim ini. Termasuk ya saya sedikit mengkritik bahwa pemerintah membuka ibu kota baru di Kalimantan juga membabat berapa hektar hutan gitu ya, sehingga hanya untuk kantor pemerintahan, hanya untuk ibu kota baru harus mengorbankan banyak hutan.
yang saya kira tidak bijaksana dalam hal tersebut. Di next. Oke. Nah, sebetulnya apa ya, kalau orang-orang banyak juga yang berbicara seperti ini. Iklim mah urusan orang-orang elit, orang-orang miskin tidak perlu berbicara tentang iklim. Itu urusan orang-orang di atas. Isu kemiskinan atau isu iklim dulu nih yang harus kita bahas. Banyak orang yang bilang, ya urusin dulu aja tuh kemiskinan, tuntaskan biar warganya sejahtera dan bla bla bla. Padahal kalau kita lihat di next, ya. Nah, ini data emisi Indonesia tidak sebanding dengan luaran ekonomi ya, atau karbon dioksida per USD, pendapatan per kapitanya. Kalau kita lihat negara-negara lain, pengeluaran emisinya tuh sebanding dengan pendapatan ekonomi mereka. Kalau di Indonesia justru tidak. Semakin angka emisi yang tinggi, justru perekonomiannya juga rendah. Karena kan negara-negara lain mengeluarkan emisi itu untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, untuk memajukan negaranya. Tapi Indonesia tidak. Karena apa? Karena banyaknya tadi kebakaran-kebakaran hutan yang tidak tahu siapa penyebabnya, pembukaan-pembukaan lahan dan sebagainya. Ini tidak sebanding. Nah, ini juga disebabkan karena ya hari ini sistem ekonomi kita seperti ini gitu. Siapa yang menikmati ekonomi kita gitu ya? Ada berita yang menyebutkan bahwa 1% kekayaan nasional itu dikuasai oleh satu orang, kan itu sangat sangat gila ya, sehingga tidak ada pemerataan ekonomi di Indonesia. Banyak sekali makanya tadi kejomplangan antara data emisi dengan ekonomi ya, karena dinikmatinya hanya segelintir orang saja, hanya orang-orang tertentu saja yang memang menikmatinya, padahal dampak-dampaknya itu bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk orang-orang yang tidak tahu menahu. Dia next. Tidak tahu menahu tentang perubahan iklim ini gitu. Justru dampaknya kita kalau lihat dokumenter, bahkan kita bisa nanya ke orang-orang yang di dekat rumahnya, dekat PLTU ya, itu mereka sangat terdampak gitu. Apalagi dari segi kesehatan yang mereka terganggu, belum lagi dari praktek-prakteknya yang justru misalkan mereka sebagai nelayan, mata pencariannya juga hilang. Karena apa? Banyak sekali kapal-kapal yang merapat ke PLTU dan itu juga mengakibatkan ekosistem di laut menjadi rusak. Nah, ini justru sangat berdampak kepada orang-orang yang menengah ke bawah gitu. Termasuk juga kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga coba teman-teman kita yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang dekat dengan titik kebakaran hutan, yang mereka merasakan dampak yang luar biasa bagi kesehatan mereka. Dan ini justru mereka tidak tahu menahu siapa yang menyebabkan ini, atau mereka tidak menikmati hasil dari dari hasil ekonomi yang menghancurkan alam ini. Sehingga ya dampaknya sangat besar bagi orang-orang kelas menengah ke bawah. Makanya kita juga semua golongan harus tetap menjaga krisis, agar tidak terjadi krisis iklim yang lebih parah. Next. Nah, ini juga sama gitu ya, ketika banjir, ketika kekeringan. Coba kalau kekeringan. Oke, kalau misalkan kekeringan, banyak gagal panen, harga beras meninggi. Siapa yang terkena dampak gitu ya? Pasti masyarakat menengah ke bawah juga, termasuk ya semua juga gitu ya. Atau banjir misalkan. Kalau masyarakat menengah ke atas mungkin bisa. Ketika banjir mereka nginep sementara di hotel atau di keluarganya. Ketika banjir selesai, mereka furnitur yang rusak atau barang-barang yang terkena banjir bisa dibeli. Coba untuk masyarakat menengah ke bawah kan itu tidak bisa belum tentu mereka bisa membeli baru, atau misalkan ketika ketika banjir itu mengungsi ke tempat yang enak kan belum tentu. Ketika saya menjadi relawan juga, saya sangat melihat dampak banjir di perumahan dan di yang perkampungan. Perkampungan itu pengungsinya semua ada di situ gitu, tidak ada yang kemana-mana. Ada pun paling pulang kampung dan sebagainya. Dan mereka sangat bergantung terhadap
bantuan-bantuan yang datang. Berbeda dengan di perumahan yang mereka ternyata tenda pengungsiannya hanya sedikit, tidak terlalu butuh banyak makanan cepat saja dan sebagainya. Nah, ini dampak-dampak dari krisis iklim ini yang menyebabkan banjir yang menjadi langganan banjir. Gitu. Di next. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan? Ini jadi pertanyaan juga gitu. Sebenarnya pemerintah Indonesia ini udah komitmen ya, sejak tahun 2015 mereduksi emisi sebanyak 29% untuk di tataran nasionalnya saja tanpa bantuan internasional. Nah, untuk di internasionalnya, untuk bersama bantuan internasionalnya, Indonesia mereduksi emisi sekitar 41% di tahun 2040. Nah, per tahun 2019 ya, data yang saya dapat, sudah 24% dari target yang dicapai. Ya, tapi ini juga harus ditelaah kembali karena 2019 banyak kebakaran hutan, belum lagi kemarin banjir parah di beberapa daerah, itu harus ditelaah lagi. Ini benar nggak datanya? Sudah 24%. Next. Sorry. Nggak ada slide lagi ya. Oke, berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi ya. Maksudnya kita harus bisa memikirkan ekonomi hijau, konsep-konsep ekonomi hijau. Ya, konsep ekonomi hijau ini bisa misalkan low carbon ya, pemanfaatan energi yang efisien, terus inklusi sosial sehingga perputaran ekonomi ini menjadi dampak masyarakat kelas bawah juga merasakan dampak dari perputaran ekonomi sosial ini. Sehingga kita tidak hanya merusak alam tuh hanya untuk segelintir orang yang memanfaatkannya, tapi semuanya mendapatkan manfaatnya dan juga memaksimalkan gerakan-gerakan yang sudah ada. Nah, ini juga kita bisa melihatnya, ya. Ada beberapa sektor yang bisa dimanfaatkan ya, seperti bangunan, turis, terus di perikanan, terus di kehutanan, di makanan, terus transportasi yang mengusung ekonomi hijau. Saya kira tidak sulit ya. Muhammadiyah sendiri sudah mencontohkannya di bangunan, misal Masjid At-Tanwir di Menteng di PPMUH Jakarta. Yang itu memiliki konsep yang ramah lingkungan gitu ya. Bahkan airnya saja dimanfaatkan untuk tanaman air wudhu yang biasanya terbuang ya. Nah, ini juga saya kira semua masjid harus bisa meniru. Bahkan Muhammadiyah juga sama ketika membangun bangunan bukan hanya di PP saja tapi semua bisa mengikuti untuk bisa mengurangi dampak lingkungan. Saya kira sudah saatnya kita semua memikirkan bahwa semua kegiatan baik ekonomi, dakwah, terus kemajuan teknologi yang memang semuanya ramah lingkungan, dan saya kira ini bisa dilakukan, hanya saja ada atau tidak kemauannya. Yang saya yakin dengan adanya contoh dari PPMU yang menerapkan masjid yang ramah lingkungan itu bisa diterapkan di semua lini. Gitu. Kalau untuk di pemerintahan saya kira harusnya sudah mulai dilakukan penyediaan transportasi publik yang memang ramah lingkungan. Kemarin ada hal yang lucu memang ketika Anies Baswedan diterima oleh PBB, usulannya selama 2 menit bisa mempengaruhi PBB, padahal di Jakarta sendiri masih banyak bencana-bencana ekologi ya, seperti banjir tidak tertangani dan sebagainya. Itu juga dari konsep-konsepnya banyak apartemen atau rumah susun yang masih menyerap dari air tanah, terus juga belum lagi pembatasan emisi dan sebagainya belum dilakukan. Walaupun ya usulnya diterima PBB, tapi ya kita lihat saja nanti gerakan-gerakan beliau. Nah, terus juga yang terakhir yang kita bisa lakukan adalah suara kita itu sangat penting. Dan ternyata kebijakan publik itu bisa sangat mempengaruhi perubahan-perubahan iklim ini. Saya kira kita harus bisa melihat ya, pilkada kemarin sudah terlewat. Nanti mungkin di 2024 kita harus mulai merancang hari ini bagaimana pemimpin yang peduli terhadap lingkungan. Dan ini kalau di Indonesia sangat sulit ketika yang mencalonkannya adalah pengusaha-pengusaha kembali gitu ya. Karena pengusaha juga menggantungkan hidupnya pada ya tadi mesin-mesin yang mengeluarkan emisi yang cukup banyak, belum lagi distribusinya dan sebagainya. Nah,
Nah, ini juga bisa kita lihat. Makanya kalau kita memilih pemimpin yang memang ada yang peduli lingkungan, kenapa kita tidak pilih? Karena kebijakan publik ini sangat penting, apalagi ketika pendirian misalkan lahan-lahan baru ya, seperti perumahan, terus seperti sanksi-sanksi untuk pembakaran hutan dan sebagainya, itu bisa dipengaruhi oleh kebijakan publik. Makanya suara kita sangat penting, jangan sia-siakan. Kalau nanti 2024 ada calon yang memang peduli lingkungan dan faktanya mereka betul-betul peduli lingkungan sejak lama, saya kira lebih baik memilih orang yang seperti itu dibanding yang hanya ngobrol peduli lingkungan bla 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 ketika debat capres 2019 lalu, ya isu-isu lingkungan itu sangat sedikit mereka bawa seperti itu. Terima kasih Mas Alfa. Oke, terima kasih Bung Fatin atas pemaparannya, luar biasa ya. Jadi banyak hal saya kira yang dibahas tadi cukup kritis ya, mengkritisi banyak sektor dan saya kira ini menjadi perhatian kita semua, bahwasanya apa yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan itu akan berdampak kembali kepada lingkungan kita. Nah, ini pula yang harus menjadi perhatian kita. Oke, mungkin kita buka aja ya sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau silakan bisa chat di kolom chat. Saya persilakan. Apakah ada yang bertanya atau menanggapi? Mungkin ini Bung Fatin, saya kira untuk perubahan iklim ini, dalam artian ini kan merupakan isu yang sangat luas ya, dalam artian apa yang kita lakukan itu merubah struktur iklim atau perubahan iklim yang memang sebelumnya itu berjalan sedemikian teratur, namun sekarang terganggu ya, seperti global warming atau pemanasan global yang terus berjalan ya dari tahun demi tahun, dan sebenarnya mulai terasakan di tahun-tahun ini sebenarnya, apalagi 10 tahun atau 20 tahun berikutnya. Nah, yang saya tuh ingin bertanya, sebenarnya ada hal yang sebenarnya cukup mengganggu pikiran saya. Biasanya kita sebagai individu untuk memulai kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan itu kan membutuhkan dana yang cukup besar. Bahkan yang saya ingin anggapi itu tadi kan Bung Fatin sempat bilang kalau misal ya masalah iklim atau masalah lingkungan ini dipikirin. Halo, oke, dipikirin Halo, aja ya. sama orang-orang yang memang mampu gitu. Nah ini menjadi kebingungan juga. Apakah ada nggak sih kita peduli dalam lingkungan tapi memakai apa namanya biaya-biaya yang rendah gitu. Kalau misal contoh kita mau memakai panel surya, tapi makanya sekarang panel surya juga pun mahal. Terus kita mau memakai semisal apa namanya bahan-bahan yang memang ramah lingkungan, meminimalisir penggunaan plastik dan lain sebagainya, namun tumbler-tumbler yang memang bahannya itu ramah lingkungan itu pun mahal gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai individu itu untuk berkegiatan secara ramah lingkungan, namun juga memakai biaya yang rendah? Oke, terima kasih Mas Alfa. Sebenarnya banyak ya yang kita lakukan dengan gerakan lingkungan, tapi lebih irit gitu ya, bahasa kasarnya, lebih irit. Sebenarnya banyak. Hari ini kita menggunakan listrik ya. Saya kira kalau kita mengurangi penggunaan listrik itu juga bisa lebih irit gitu. Ya, misalkan ketika tidak dipakai atau casan yang tidak dipakai mengaca cabut gitu kan, ya, sehingga penggunaan listrik semakin berkurang. Terus lampu-lampu ketika memang tidak dipakai lebih baik dimatikan, alat-alat elektronik yang tidak dipakai dimatikan, dicabut,
Dan itu juga sebetulnya sudah menjadi bagian peduli lingkungan. Mengapa? Karena kita mengurangi konsumsi listrik. Ya, mengurangi konsumsi listrik. Nah, itu juga kan irit ya sebetulnya, saja kita tidak terlalu banyak keluar untuk membayar token atau membayar tagihan listrik ketika memang kita tadi melakukan hal-hal seperti itu juga sebuah keiritan ya. Itu sekaligus kita melakukan gerakan-gerakan peduli lingkungan. Ya, kita tahu listrik ini sekarang dihasilkannya dari mana, hulunya seperti apa. Nah, itu uh, juga bisa berdampak kalau kita tadi kalau misalkan kita melihat ya banyak gerakan-gerakan yang misalkan untuk mematikan lampu dan sebagainya, itu juga hal-hal yang mudah, murah, tapi berdampak besar untuk lingkungan kita, untuk perubahan iklim. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan contoh lainnya, kita bisa mengurangi belanja-belanja ya, misalkan kita terbiasa untuk makan cepat saji di berbagai restoran ya, dan itu juga terus makanannya nggak habis gitu ya, itu juga bisa menyebabkan krisis iklim tadi. Kenapa? Karena itu menghasilkan plastik dan sebagainya. Nah, itu kalau kita misalkan lebih irit, lebih memasak, membawa bekal dan sebagainya, yang membawa, walaupun tadi disebutkan tumbler itu mahal dan sebagainya, minimal kita tidak menggunakannya hanya sekali. Itu juga termasuk gerakan-gerakan peduli lingkungan. Mengapa demikian? Kalau kita semakin banyak makan di luar, di berbagai macam restoran, itu juga, terus kita juga masak di rumah ternyata. Nah, itu justru menyebabkan makanan-makanan sisa tadi. Makanya tidak salah ketika per orang itu menyebabkan sampah atau sisa makanan sekitar 300 kg per tahun. Karena apa? Ya, istilahnya dua dapur gitu. Ketika kita kantor atau ke kampus itu kita makan di luar gitu. Tapi ketika pulang juga ternyata ada makanan. Itu juga berpengaruh. Yang saya kira kalau misalnya membawa bekal dan sebagainya itu kan juga irit ya. Tapi sudah peduli terhadap lingkungan. Itu dengan cara mengurangi konsumsi-konsumsi yang memang menyebabkan sisa-sisa makanan. Itu yang contoh lainnya. Terus ada lagi mungkin penggunaan kendaraan umum gitu ya. Memang kendaraan umum tidak senyaman kendaraan pribadi, tapi kan itu juga bisa menjadi sebuah kehematan gitu ya. Ketika naik ke kendaraan umum harus bayar tol, bensin sekian-sekian, dan dampak terhadap perubahan iklim atau krisis iklim juga besar gitu ya, dengan gas emisi yang keluar banyak. Coba kalau naik kendaraan umum yang misalkan barang-barang ramai-ramai, belum lagi kendaraan umumnya yang irit gitu ya, ramah lingkungan seperti KRL, MRT, yang walaupun tidak sepenuhnya ramah lingkungan, tapi ya setidaknya mengurangi dampak-dampak gas emisi. Itu contoh-contoh yang Halo Mas Alfa. Oke, oke. Jadi sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita lakukan ya, Iya. dengan cara mengurangi sampah makanan kita. Ada juga kalau nggak salah itu ya, zero apa namanya, Zero gerakan waste. juga. Nah, saya kira itu juga bisa bisa dilakukan ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Oke. Pengen bertanya, apakah kita Indonesia sudah studi banding ke negara-negara yang sukses dalam menangani masalah lingkungan, perikliman, dan kehutanan? Karena belum terasa secara langsung ranah kebijakan nasionalnya. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bung Fatin. Oke, jadi begini. Sebetulnya belum ada yang bisa sukses secara total, atau bisa disebut belum ada sukses untuk menghadapi masalah-masalah iklim. Bahkan isu iklim ini sekarang sudah menjadi isu bersama, baik di PBB ya. Buktinya kemarin semua negara berkumpul, mereka juga bingung gitu. Apa yang harus dilakukan ketika pemanasan global ini terus berlanjut seperti itu. Nah, ini juga sebetulnya semua negara juga bingung, bukan hanya Indonesia gitu. Nah, berbedanya gini. Ketika memang di negara orang, ya, negara-negara maju, mereka menghasilkan emisi yang besar. Tadi datanya ada. Menghasilkan emisi yang besar, tetapi
dampak ekonomi terhadap masyarakatnya pun besar gitu, pendapatan per kapitanya pun besar. Nah itu yang harus kita kritisi. Nah kenapa ranah kebijakan nasional tentang hal itu belum ada? Ya tadi keegoisan dan otoriter dan juga oligarki yang hari ini menguasai itu banyak seperti itu. Jadi ya wajar gitu. Ketika memang kebijakan secara keseluruhannya tidak terasa. Kalau negara maju, ya mereka menghasilkan emisi banyak, pembukaan lahan sebagainya, tapi warganya juga terdampak, bukan sejahtera dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan tidak, hanya dinikmati oleh segelintir orang. Makanya sebetulnya kalau studi banding Indonesia sudah selalu ikut kegiatan-kegiatan terhadap yang merespon isu-isu krisis iklim ini. Bahkan berperan aktif, hanya saja ya tadi keegoisan sebagai manusia yang menghambat hal-hal kemajuan dalam lingkungan yang menjadi dampak ke masyarakatnya itu ya begitu-begitu aja. Seharusnya ya dengan banyaknya hutan yang dibakar, terus tambang yang digali, PLTU yang banyaknya itu ya, harusnya masyarakat itu sejahtera. Tapi kenapa tidak? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab. Boleh kita misalkan emisi kita tinggi, tapi pendapatan per kapita dari perkembangan ekonomi juga harus tinggi. Itu pertanyaannya gitu. Kalau misalkan hanya studi banding dan sebagainya, ya sudah sering gitu di dunia internasional bahwa Indonesia mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Terima kasih Mas Alfa. Oke, jadi itu jawaban dari Bung Fatin. Jadi sebenarnya kita itu negara ini udah sering ya pemerintah itu studi banding, DPR maupun pemerintah sendiri itu udah sering studi banding terkait hal-hal yang merupakan ramah lingkungan. Sebenarnya saya ingin bertanya ini, apakah industri kita ini sudah mengarah ke industri hijau nggak sih? Gitu. Kalau misal investor-investor global ini kan khususnya investor Amerika dan juga Eropa ini kan sudah mengarah ke membidik perusahaan-perusahaan yang memang memiliki istilahnya memiliki kefokusan terhadap industri Halo. industri Yeah. yang ramah lingkungan. Apakah di Indonesia sendiri ini iklim ekonominya itu sudah mengarah ke sana atau belum sih, Bung Fatin? Gini, karena saya tidak memiliki data industri berapa persen investor Indonesia, berapa persen negara-negara yang berinvestasi di Indonesia, karena saya tidak ada datanya. Tapi memang ya sebagian perusahaan-perusahaan yang sebagian investor saya tahu gitu perusahaan itu investornya berasal dari Amerika, dari Eropa, ya mereka sudah menjalankan hal-hal tersebut. Kalau misalkan di presentasi ya saya nggak bisa gitu, tapi ada beberapa perusahaan yang memang sudah mengarah ke sana. Walaupun tidak bisa dipastikan juga gitu ya, apakah sudah keseluruhan menjalani industri hijau gitu ya, itu tidak belum bisa dipastikan karena saya tidak pegang datanya, tapi ada beberapa memang. Teman-teman juga kalau misalkan ke salah satu restoran cepat saji gitu ya, bahkan hampir semua itu sudah tidak menyediakan sedotan gitu ya. Terus juga bungkus minumannya itu bukan dari plastik gitu, dari kertas. Bahkan ada anjuran-anjuran untuk membawa kantong sendiri gitu, bukan kantong plastik gitu. Nah, di beberapa minimarket juga di beberapa kota ya, walaupun belum semuanya ya, minimarket yang hari ini menguasai di Indonesia, dua yang terbesar itu, beberapa kota sudah menjalani tidak menyediakan kantong plastik. Ya itu kebijakan Pemda masing-masing. Makanya ketika tadi saya bilang suara kita itu penting ketika memilih kepala daerah, ketika memilih presiden, eksekutif, legislatif, itu sangat penting karena apa kebijakannya bisa mempengaruhi. Ya salah satunya di Bogor, Bekasi, yang saya tahu ya, Bekasi kota, Bogor kota itu sudah melaksanakan hal-hal tersebut. Kalau DKI Jakarta sudah semua. Sehingga itu juga berdampak terhadap industri. Ketika memang kepala daerah atau kebijakan eksekutif legislatif melarang industri atau menganjurkan industri untuk melaksanakan industri hijau, saya kira bisa gitu. Walau investornya bukan dari Amerika atau Eropa.
Tapi kan tidak semua daerah seperti itu. Yang saya kira hanya kesadaran-kesadaran tertentu dari beberapa komisaris pemegang saham yang menentukan kebijakan bahwa si perusahaan A harus ini. Salah satu bank yang bank besar itu ya, yang kita kenal, yang ATM-nya di mana-mana juga, mereka sudah mulai menerapkan sistem gini, kalau misalkan tarik tunai itu mereka tidak mengeluarkan kertas bukti saldo gitu ya. Biasanya kan kalau di ATM kita kalau habis narik ada bukti saldo yang yang dicatat di kertas. Nah, salah satu bank ini mulai berkampanye seperti itu. Perlahan mereka akan menghilangkan kertas-kertas tersebut ketika menarik tunai. Jadi ketika menarik tunai saldonya tampil di layar. Nah, kecuali transfer mungkin baru ada karena untuk bukti dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Bahkan dengan kemajuan teknologi juga kita bisa mengurangi penyebab krisis iklim. Yang saya kira saya tidak bisa memastikan apakah di Indonesia industrinya sudah ke arah sana, tapi yang saya lihat beberapa daerah, beberapa perusahaan yang cukup besar yang kita kenal dan ada di mana-mana itu sudah mulai bergerak ke arah sana. Seperti itu, Mas Alfa. Halo. Halo, Mas Alfa. Halo, oke. Teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi bisa chat atau resen di kolom chat. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita diskusikan ya terkait climate change ini, dan ini sebenarnya tema yang cukup luas karena saling berkesinambungan. Saya ingin bertanya ke hal definitif dulu nih, kembali ke awal lagi. Ini ada 3 istilah sebenarnya bahas climate change itu yang ada tiga istilah yang umum. Ada global warming, ada climate change, sama ada climate crisis. Nah, ini 3 istilah ini perbedaannya apa sih, Bung Fatin? Kalau saya dari satu-satu dulu. Kalau perubahan iklim memang ini bahasa-bahasa jadul ya. Kalau yang saya lihat itu bahasa climate change atau perubahan iklim ini ada bahasa jadul. Memang dari dulu kita mengenal perubahan iklim. Nah, semakin ke sini ketika ya tadi tahun 1990-an ada keresahan bahwa perubahan iklim ini ternyata banyak manusia yang tidak sadar. Jadi perubahan iklim ini ya berubah secara biasa saja gitu, secara alamiah. Ketika dulu dari zaman es mulai ke zaman berikutnya makin kemari gitu ya. Nah, itu terjadi karena perubahan alam saja, gitu. Sehingga tidak ada kesadaran manusia bahwa ini tuh sebetulnya disebabkan oleh manusia, gitu ya. Makanya waktu itu aktivis lingkungan, jurnalis lingkungan tuh banyak merubah narasinya menjadi krisis iklim. Kenapa krisis? Kalau memang dari narasi perubahan iklim dan krisis iklim itu lebih mendesak yang krisis. Kenapa? Karena ya disebabkan oleh hal-hal yang berubah cepat, gitu ya. Misalkan perubahan kita juga bisa lihat perubahan ekonomi dengan krisis ekonomi gitu ya. Jadi berdampaknya benar-benar signifikan dan juga disebabkan oleh banyak faktor, bukan terjadi alamiah seperti itu saja gitu. Nah, ini perbedaan antara perubahan iklim dan krisis iklim. Nah, kalau global warming sebenarnya global warming ini lebih ke arah ke pemanasan global seperti mencairnya es dan sebagainya. Yang itu juga sebenarnya bagian dari krisis iklim ini. Kalau krisis iklim kan sebuahnya bukan hanya pemanasan global saja, tapi dengan terjadinya pergeseran tanah, terus juga dengan terjadinya perubahan cuaca, itu juga termasuk dari jadi kalau krisis iklim ini lebih luas dibanding global warming. Ya, kita bisa lihat gitu ya. Hari ini kalau kita menghambur-hamburkan air, kita mengambil air dari tanah, kan itu juga semakin tergerus gitu ya. Apalagi di daerah-daerah pesisir yang saya kira kalau kita jalan-jalan ke pesisir gitu ya, misalkan saya di Jakarta Kota ya, stasiun Jakarta Kota, kalau sholat itu di musolahnya terkadang air wudhunya itu asin gitu, sudah terkena air laut, bukan air tanah lagi. Nah,
ini juga disebabkan perbedaan-perbedaan tadi gitu. Jadi kalau krisis iklim ini lebih luas gitu. Dengan global warming itu bagian dari krisis iklim, sedangkan krisis iklim dan perubahan iklim itu sebetulnya hanya perbedaan istilah. Intinya sama gitu, perubahan iklim dan krisis iklim, hanya perubahan istilah agar mengkampanyekannya atau agar mencari kesadaran manusia untuk tidak melakukan tadi atau mengurangi kontribusi terhadap krisis iklim. Seperti itu, Mas Alfa. Oke, mungkin langsung saja apa namanya kira-kira karena memang sudah malam ya, mungkin kita sudahi aja diskusi pada malam hari ini. Ada closing statement nggak dari Bung Fatin? Oke, sebetulnya gini, apapun yang kita lakukan, walaupun kecil, itu bakal berdampak besar pada pada masa depan. Gitu. Sehingga ya kita lebih baik menjaga. Kalau iklan rokok itu ada tulisan merokok membunuh, gitu ya. Berarti kalau untuk iklim, kalau kita tidak menjaga iklim, maka akan membunuh generasi berikutnya, baik anak kita ataupun cucu kita secara tidak langsung. Kalau merokok hanya membunuh diri sendiri, kalau perubahan iklim ya semuanya. Gitu. Ketika ada pergeseran tanah dan sebagainya, yaitu mungkin dosa-dosa kecil kita gitu ya sekarang. Misalkan kalau ada, ya ini sih mudah-mudahan tidak terjadi. Ada rumor bahwa Indonesia akan menjadi kota Atlantis, gitu ya, tenggelam semuanya akibat keserakahan manusianya gitu. Nah itu berarti kalau itu terjadi ya kita tidak bisa punya keturunan lagi di masa-masa yang akan datang. Seperti itu Mas Alfa. Oke, terima kasih banyak Bun Fatin Robani Sukmana sudah mau membagi ilmunya pada malam hari ini di pengajian ekologi edisi Ramadan seri kedua. Dan insya Allah nanti di tanggal 30 April nanti kita akan ada pengajian ekologi Ramadan juga seri ketiga yang dengan tema yaitu membahas terkait energi yang insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman komite KHM Banyumas, dan juga di tanggal 7 Mei seri keempat dari pengajian ekologi Ramadan yang akan membahas dengan tema air. Saya kira ini juga tema yang istilahnya sambungan dari climate change ya. Tadi ya, kita juga bahas energi, kita juga bahas air. Nanti kita secara rinci akan membedah bagaimana sih energi yang akan dibedah oleh teman-teman KHM Banyumas, dan juga membahas terkait air yang akan dibahas di tanggal 7 Mei oleh teman-teman KHM Semarang. Oke, terima kasih kepada Bung Fatin sekali lagi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang mau bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di pengajian ekologi Ramadan edisi seri ketiga dan juga keempat. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata sebagai moderator, saya minta maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfa.